ya salat. Tapi neng wong miskin ora nggatekake babar belas. Enggak peduli babar belas. Kalau sholatnya seperti itu, neng surat Al-Maun dijelaskan. Mereka mendapatkan neraka wel. Kalau tidak seperti itu, dia walaupun sholat nganti 1000 rakaat misalnya, dia pasti menyembah harta. Ini enggak kroso. Bapak Ibu sekalian, perintah dalam Al-Quran ya, itu tidak menjalankan sholat, tapi perintahnya itu yuqimulas sholat, menegakkan sholat. Ya kalau melakukan sholat atau menjalankan sholat, ya sudah wudhu, ya seperti gerakan yang kita melaksanakan. Tapi kalau menegakkan sholat itu harus berdiri tegak di dalam orang yang sholat. Jangan condong ke kiri dan ke kanan. Islam itu mengajarkan kita itu di jalan di tengah-tengah. Dalam surat Al-Fatihah itu ya, kita mohon kepada Allah agar supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebab jalan yang lurus itu jalan yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah dan bukan jalannya orang yang tersesat. Jadi dari keyakinan itu saja kita sudah dituntun oleh Allah. Ya, jalan yang telah dimurkai oleh Allah itu yaitu yang dimaksud adalah jalannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu oleh Allah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Karena apa? Orang Yahudi itu di dalam surat Al-Baqarah itu ya semacam digambarkan wong kok isone takon wae sing kecil-kecil ditakok sing ora ning paedahe anu dikongkon nyembelih sapi betina. Sapi ini sing warnane apa? Sing dinggo kerja ning sawah apa ora? Takon terus. Ini menggambarkan bahwa orang Yahudi itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala digambarin nek teng wong Jawa itu jenenge dilulu. Ngetos dilulu nggih? Dilulu ini nek niki napa Pak Iman? Jonjon. Nggih. Dicurakan apa di jonjon diberi lebih kebebasan. Iya. Pokoke dijor kawon kok ya. Iya. jonjon. Nah, bangsa yang berkali-kali diturunkan seorang nabi itu bangsa Israel. Maka aku lebihkan sampai sekarang orang Israel itu orang yang paling kaya, bangsa yang paling kaya raya. Sampai sekarang masalah perbankan, masalah ekonomi istilahnya itu menguasai dunia orang Israel. Maka janji Allah itu wa inni fadzaltukum alal alamin, dan aku lebihkan kamu dengan bangsa-bangsa lain. Tapi yaitu bangsa yang paling dimurkai oleh Allah. Karena apa? Diberi petunjuk
ya, diberi pimpinan dari berbagai nabi, nggak pernah ikuti, nggak pernah. Kalau Nabi Muhammad menggambarkan bahwa bangsa Israel itu ya, dia dalam menjalankan perintahnya Nabi atau syariatnya Nabi itu hanya sampulnya, isinya nggak dilaksanakan. Maka Nabi Muhammad pernah berpesan pada umatnya, donga aja kaya wong Yahudi, aja kaya wong Yahudi. Wong Yahudi itu senenge fisik, nganggo serban panjang. Nggih. Nek donga ya kayane Temenan. panjang-panjang. Kemudian jalan yang ekstrim yang ke kiri itu dan bukan jalannya orang yang tersesat. Gawe dalan dhewe, gawe petunjuk dhewe, gawe kitab dhewe, gawe keyakinan dhewe, yaitu golongan Nasrani. Ini setiap hari kita ucapkan 17 kali. Apa wong ada wong Islam sing ketularan sikape wong Yahudi, wong Kristen? Nggih enten mawon. Ada. Mulane kita dituntun oleh Rasulullah itu agar supaya berdoa seperti itu. Ojo tularan wong Yahudi, ojo wong tularan. Nek sing sedikit ketularan, misalnya contoh nggih, ketularan wong Yahudi nggih. Nek dikira nganti Masya Allah, nganti gurune lemes kaya la ilaha illallah. Neng namung neng lambe tok. Masya Allah. Ini wong sing Islam sing ketularan Yahudi. Naudzubillah min. Yo oleh dikir sing la ilaha illallah tapi tulus. Ya, tulus betul. Nanti lakune nggih. Wong nek dodol ning pasar ya sing jujur. Ya sesuai dengan syariat Allah. Niku sing jenenge ora ketularan sikape orang yang sehingga kita dituntun jangan sampai. Dan sing tularan sikape Nasrani nggih enten mawon. Jalan yang tersesat. Gawe aturan dewek. Nggih. Nek tenggen kula niku ada nek daerah Jawa Timur nggih. Tuku nek teng mriku kula mboten ngertos. Nek daerah Jawa Timur niku enten musim sing jenenge dzikir fidak. Dzikir fidak nggih. Dadi umpamane bapak ibune pun meninggal niku ngumpulke wong 100 ngundang wong 100 makin dikire ping 1000 nggih acara niku. Namanya fidak niku tebusan. Jadi nek ada acara fidak itu niate nebus dosane wong tua. Gitu. Napa nggih di apa? Diucapkan itu. Niatnya. Dan niku sing gawe ajaran dhewe. Gawe aturan dhewe. Rasulullah mboten pernah. Tapi nek zikir biasa, tahlil biasa nggih. Itu tidak masalah. Wong jenenge tahlil kok iki. Agar supaya sholat kita itu tegak, maka syarat-syarat untuk sholat itu kita penuhi. Kita telaten ngunceti supaya sholatku khusyuk, supaya sholatku tegak. Syarat rukunnya dipenuhi. Syarat salah satunya adalah wudhu, bersuci nggih. Bersuci. Dan terus bersuci niku Imam Ghazali ngajarkan nggih ing kitabnya Al-Ihya Ulumuddin niku senika masuh astane niku nggih. Tangane basuh, atine ngucap, ya Allah.
mugi-mugi panjenengan ngresiki kotore tangan ini. Kotor niki secara fisik ya kena keringet, mungkin buat tandang gawe nggih, kotor fisik. Tapi kotor rohaninya itu ya juga hilang. Ya. Kadang jahil. Kadang-kadang masalah sepele mboten apa jenenge? Nyakiti atau putune nakal dijewer. Karena yang namanya jewer, nyetot, ngampleng itu sedapat mungkin dihindari. Nggih. Dapat mungkin. Soalnya kepepet nih Pak. Nah, kepepet. Ini kepepet ya, Bir. Si anak besar kepepet. Iya. Karena yang namanya tangan ini ya munculnya kotor ya hati kita. Ya, yang tadi kan saya sebutkan bahwa asma Allah harus menggerakkan hati kita. Ya, kuncinya Allah. Ya, setelah tangan, buka. Kumur dulu ya. Kumur. Ya, jadi kumur di samping membersihkan mulut kita dari selilit, ya. Kotoran yang ada dalam mulut itu juga hatinya mengatakan, ya Tuhan, jatuhkanlah omongan selilit-selilit rohani. Kadang-kadang wong itu ngomong ngobrol, kadang-kadang nggih, lepas kontrol nggih. Si dijak ngrasani maune mung dirungokke tok, Yesuse mulute melu nggih. Kalau orang yang beriman seolah enggak. Kalau wudunya benar, ya, seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi Imam Al-Ghazali juga termasuk mujadid itu ya. Ajarannya itu mesti baik. Ya, setelah wudhu itu namanya toharoh itu mensucikan. Jadi menghadap kepada Allah itu lahir dan batin sudah bersih. Coba setelah waktunya sholat, setelah bersuci, syarat-syaratnya sholat sudah lengkap, Allahu Akbar, kalimat yang pertama kali yang diucapkan apa? Allahu Akbar. Walaupun kalimat lain yang sama sifat Allah, ya, yang tidak tepat itu ya nggak sah. Misalnya subhanallah ya nggak pas, karena menyimpang dari gawe aturan dewi. Misalkan sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan apa, dan itu luar biasa maknanya. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi nek sudah hormat kepada Allah itu, ya, dalam hati ini penjenengan itu semuanya sudah kecil ya, duit kecil, ya. Jadi seakan-akan itu kita berkomunikasi dengan Tuhan itu urusan apapun kecil, ya Engkau lah ya Maha Besar ya. Jadi yang namanya ucapan satu kalimat Allahu Akbar itu hatinya itu seakan sudah semarang dengan Allah. Ya, permasalahan yang ada di dunia itu kecil. Ya. Kemudian setelah itu mengucapkan doa kita, ya, doa kita ada yang Allahumma baik ini bisa, kabiro ya bisa. Setelah itu surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu sekalian, kalau penjenengan Bapak Ibu sekalian mengerti maknanya 7 ayat itu, seakan-akan jiwa penjenengan itu sudah dipasrahkan pada Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu sebutannya juga yang namanya suratul doa.
surat Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surat itu doa, surat yang isinya mengandung doa. Doanya kan cuma satu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah wahai Tuhan aku jalan yang lurus. Tapi kalau itu lambarannya adalah lambaran yang iman betul ya, itu penjenengan insya Allah setelah sholat itu serawung karo tiyang iki mesti teng dalane lurus, ora gelem goro, ora gelem ngrasani, mboten pelit, otomatis itu sudah. Itulah yang namanya menegakkan sholat. Tapi nek bar sholat, wah isi maksiate pirang-pirang ya, itu namanya tidak menegakkan sholat, dia hanya melakukan sholat. Kalau sholatnya seperti itu, yang surat Al-Maun dijelaskan, mereka mendapatkan neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yo sholat, tapi neng wong miskin orang nggatekake babar belas, nggak peduli babar belas. Lha kuwi wong sing jenenge mung nglakoni sholat, tidak menegakkan sholat. Ya, jadi kalau sudah menegakkan sholat itu termasuk nomor 4, orang yang mukmin yang digambarkan setaraf dengan sahabat Nabi ketika menghadapi perang. Karena ini judul rukuknya itu perang Badar. Lajeng ayat berikutnya ya, ciri yang kelima ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan meninfakkan sebagian harta. Bapak Ibu sekalian, wong golek rezeki ya, itu orang yang beriman dengan orang yang kafir beda banget. Nek orang yang beriman mencari harta itu bukan merupakan tujuan, itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebab nek wong ora ndek bondo ya arep ibadah ki angel. Arep tuku sarung ora teyeng, arep mangan ora teyeng, arep haji ora teyeng. Nggih, arep sedekah ora teyeng. Iki jenenge Islam itu sangat menekankan agar supaya orang-orang itu harus mempunyai kekayaan. Oke. Islam tidak melarang kaya. Islam itu melarang menumpuk harta yang. Karena nek wong kafir itu menumpuk harta. Nek wong Islam boten. Wong Islam itu membelanjakan harta. Yunfikuna. Benten boten, nggih benten adoh. Nek membelanjakan harta itu nggih yang namanya Allah memberikan amanat untuk mencari harta itu harus ditanjake sing bener. Dinfake kepada istri ya, istri dibelanjake untuk kehidupan sehari-hari. Itu pun masih yang namanya zakat, infak, sedekah harus ada. Sebab apa? Kalau tidak seperti itu, dia walaupun sholat nganti 1000 rakaat misalnya, dia pasti menyembah harta. Ini enggak kroso. Orang kroso. Sing jenenge orang menyembah harta itu bagaimana? Orang menyembah harta itu adalah aku tanpa ini aku ora selamat. Jadi seakan-akan tuh harta kekayaan itu segala-galanya. Dan itu mesti sifatnya akan arogan. Ini yang menyembah. Maka Islam mengajarkan zakat. Zakat itu artinya mensucikan. Mensucikan dari kemusyrikan. Mensucikan
tauhid kita itu agar supaya suci, benar-benar murni. Saya mencari harta bukan tujuan, tetapi mencari harta sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam penutup ayat itu Allah menjelaskan, ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang-orang yang mencintai atau mengimani kebenaran. Orang yang mendapatkan, orang yang mengerjakan 5 hal tadi, mereka akan mendapatkan ampunan gitu. Derajat dan Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan pengampunan dan rizki yang mulia. Rizki itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya materi, bukan uang, bukan emas, ya, bukan kendaraan, bukan. Tapi termasuk kebahagiaan, itu termasuk rizki yang mulia. Makanya orang yang mukmin itu sebenarnya, orang yang beriman itu sebenarnya walaupun belum ke alam akhirat itu sudah menikmati surga. Karena apa? Kebahagiaannya itu luar biasa itu. Walaupun sakit ya bahagia. Diuji seperti apapun bahagia. Itulah rezeki yang mulia.